Timnas Indonesia U20 dihukum Uzbekistan kalah dan tersingkir. Timnas Indonesia U20 dikalahkan Uzbekistan dan tersingkir dari ajang Piala Asia U20. Garuda Muda dinilai masih membuat kesalahan dan akhirnya dihukum lawan. Itu menjadi kekalahan kedua Indonesia usai sebelumnya juga dikalahkan Iran 0-3. Dengan menyisakan satu laga tersisa dalam grup C, Indonesia masih di peringkat ketiga dengan koleksi 0 poin dan tak akan bisa mengejar Iran dan Uzbekistan. Indonesia jeblok di Piala Asia U20, Indra Safri out kini menggema. Timnas Indonesia U20 tersingkir di ajang Piala Asia U20 2025 dan hashtag Indra Safri out menggema di media sosial dan membahas pelatih Indra Safri. Tagar Indra Safri out sempat bertengger di deretan teratas keyword paling banyak diketik di dalam Twitter. Isinya rata-rata protes dari hasil buruk Timnas Indonesia U20. Pelatih 62 tahun itu ditargetkan bisa meloloskan tim sampai ke semifinal, namun sayangnya kini langsung kandas di fase grup. Di Smackdown versus Almere City, Tom Haye membuat asis. Penggawat Timnas Indonesia yakni Tom Haye membuat asis saat Almere City bentrok dengan NSC di Smackdown dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Duel kedua tim berakhir kuat 2-2. Laga ini menghadirkan dua pemain Timnas yakni Tom Haye dan juga Kelvin Verdong. Keduanya dimainkan sebagai starter dalam laga tersebut. Tom Haye bermain selama 86 menit. Sementara itu Kelvin Verdong tak tergantikan hingga peluit panjang berbunyi. Jika bersalah langgar Financial Fair Play, Man City bisa disanksi pengurangan 100 poin. Manchester City berpulang mendapatkan sanksi pengurangan 100 poin jika bersalah melanggar Financial Fair Play. Mereka didakwa melakukan 115 pelanggaran. Sejumlah pelanggaran yang didakwakan kepada The Citizen antara lain memanipulasi pembayaran pemain dan juga pelatih, melanggar aturan laba dan juga keberlanjutan, dan tidak mematuhi aturan dari Financial Fair Play dari UEFA, serta tidak kooperatif terkait kasus ini kepada pihak Premier League. Mantan wonderkid Arsenal ini sudah 2 kali cetak hat-trick. Seorang penyerang muda yang pernah digadang-gadang menjadi wonderkid Arsenal sedang tampil luar biasa di negara Prancis. Dia membuat 2 hat-trick dalam rentan 2 pekan. Mika Beret, demikian nama pesepak bola tersebut. Usianya masih 22 tahun dan sosok kelahiran London itu saat ini merumput bersama Monaco. Di musim panas lalu, Mika Beret sebenarnya masih berstatus sebagai pemain dari Arsenal. Santiago Gimenez meteor baru di San Siro. Kehadiran Gimenez di lini depan Milan seakan menjadi angin segar. Pergerakannya yang lincah, penempatan posisi yang baik, dan insting mencetak golnya yang tajam membuat lini depan dari Rossoneri semakin berbahaya. Dan terakhir kerjasamanya dengan Rafalia pun terlihat begitu cantik. Kehadiran Gimenez mencetakkan gol dalam 2 pertandingan pertamanya bersama AC Milan di ajang Serie A merupakan sebuah pencapaian istimewa. Sebelum ini cuma ada 2 pemain yang mampu melakukannya di era 3 poin, yakni Andriy Shevchenko dan juga Christian Pulisic. Joao Felix optimis bisa balikan keadaan lawan Feyenoord. Penyerang AC Milan Joao Felix optimis bisa membalikkan keadaan di leg kedua playoff Liga Champions melawan Feyenoord. Felix optimis jika melihat permainan AC Milan ketika berhadapan dengan Hellas Verona. AC Milan berhasil mengalahkan Hellas Verona dengan skor akhir 1-0 pada pekan ke-25 dan laga ini berada di antara 2 leg laga playoff di Liga Champions AC Milan melawan Feyenoord. Rossoneri tertinggal 0-1 pada leg pertama dan Joao Felix yakin jika Milan bermain seperti melawan Verona, maka mereka bisa membalikkan keadaan di laga-leg yang kedua. Anthony kembali bersinar di Real Betis. Anthony terus menunjukkan performa impresif bersama Real Betis. Terbaru Real Betis menang 3-0 atas Real Sociedad. Los Verdi Blancos menang berkat gol dari Anthony dan juga brace dari Marc Roja. Dalam laga tersebut Anthony mencetakkan gol lewat tendangan volley indah pada menit ke-51. Pemain asal Brasil itu juga berkontribusi dengan 1 asisnya yang memberikan umpan untuk gol ketiga dari Real Betis. Bagi Anthony ini adalah pencapaian penting dalam karirnya. Ia telah mencetakkan 3 gol dalam 3 laga terakhir, jumlah yang sama dengan yang ia buat dalam 30 pertandingan sebelumnya di semua kompetisi.
Liverpool membeli di babak yang kedua. Liverpool sepertinya bakal menang mudah ketika unggul 2-0 di babak pertama ketika mereka berhadapan dengan Wolverhampton. Namun angin berubah di babak kedua ketika Wolverhampton justru bangkit dan balik menekan Liverpool di kandang. Liverpool dibuat tidak nyaman sepanjang babak yang kedua dan kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan dari Wolverhampton dan mereka bahkan tidak membuat satu shot sekalipun. Beruntung bagi Liverpool, skor 2-1 mampu dipertahankan hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat Liverpool kembali unggul 7 poin dari Arsenal yang berada di pos yang kedua. Mo Salah sama rekor gol penalti dari Steven Gerrard. Mo Salah kembali bikin gol penalti saat Liverpool melawan Wolverhampton. Koleksi gol penaltinya di Liga Inggris menyamai rekor dari Steven Gerrard. Squawka menyebut jumlah 32 gol penalti Salah, menyamai catatan legenda Liverpool yakni Steven Gerrard sebagai pencetak gol penalti terbanyak Liverpool di ajang Liga Premier Inggris. Mo Salah kini melakukannya dalam 7 tahun, sedangkan Steven Gerrard butuh 17 tahun. James Maddison menangkan The Lilywhits. Tottenham Hotspur menutup laga kontra Manchester United dengan kemenangan tipis 1-0 dan gol dari The Lilywhits diciptakan oleh James Maddison. Dengan kemenangan ini Tottenham naik ke peringkat ke-12 klasemen dengan koleksi 30 poin. Sementara MU terpuruk di urutan yang ke-15 dengan koleksi 29 poin. Dan MU sudah 3 kali kalah dalam 5 laga pertandingan terakhir. Manchester United tumpul jadinya kalah melulu. Kekalahan kembali didapatkan oleh Manchester United di ajang Liga Inggris. Kali ini mereka tumbang di tangan Tottenham Hotspur. Tumpulnya di lini depan jadi biang kerok performa dari Manchester United. Dan back MU yakni Matthijs de Ligt mengomentari kegagalan timnya mencetakkan gol. Baginya lini depan MU kurang tajam dan berdampak pada hasil-hasil buruk tim. Seperti diketahui MU mengumpulkan 28 gol dan kebobolan 35 gol di ajang Liga Inggris musim ini. Kini sudah 9 laga pasukan dari Ruben Amorim gagal mencetakkan gol dengan hasil 7 kali kalah dan 2 kali imbang. Ruben Amorim bukan penyelamat MU. Kedatangan Ruben Amorim diharapkan jadi penyelamat bagi setan merah. Sayangnya Ruben Amorim gagal menghindarkan MU dari terulangnya masa lalu yang kelam. Menyusul kekalahan terakhir, United menempati peringkat ke-15 klasemen dengan raihan 29 poin dan United berjarak 12 angka dari Ipswich Town selaku penguasa tangga ke-18 atau batas masuk dari zona degradasi. Gol Consecao menangkan Bianconeri. Juventus mengatasi Inter Milan dalam laga derby di Italia di ajang Serie A. Gol tunggal dari Francisco Consecao memenangkan Bianconeri 1-0. Hasil ini membuat Juventus tertahan di peringkat keempat dengan koleksi 46 poin dari 25 laga. Sementara Inter tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 54 poin. Kejutan dari Serie A, Como kalahkan Fiorentina. Tim debutan Serie A yakni Como yang dipimpin oleh Cesc Fabregas meraih kemenangan mengejutkan dengan skor akhir 2-0 atas Fiorentina. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbesar musim ini bagi Como yang kini berada di urutan ke-13 klasemen dan kini hanya terpaut 5 poin dari 10 besar. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa tim asuhan dari Fabregas mampu bersaing dengan tim-tim papan atas di Serie A. Bayern Munchen berisinya akan perpanjang kontrak Dayot Upamecano. Direktur olahraga Bayern Munchen yakni Christopher Freund membuka peluang perpanjangan kontrak dari Dayot Upamecano dalam waktu yang dekat. Freund mengatakan manajemen dari The Rotten sangat terkesan dengan performa konsisten dari Upamecano sepanjang musim ini. Upamecano merupakan salah satu pemain terbaik Bayern Munchen saat ini. Bek sentral berpaspor Prancis itu nyaris tidak pernah menghilang dari starting 11 dan telah mencatatkan 29 penampilan. 3 pemain masuk dalam daftar jual Inter Milan. Mehdi Taremi dikabarkan beresiko dijual oleh Inter Milan di bursa transfer musim panas. Ia hanya setahun setelah ia bergabung dengan status bebas transfer dari FC Porto. Tak hanya itu, Nerazzurri juga bersiap dengan beberapa pemain yang lain, termasuk diantaranya adalah Arnautovic dan juga Joaquin Correa.
AC Milan buka peluang blaugrana amankan jasa Rafael Leao. AC Milan membuka pintu untuk Barcelona amankan jasa penyerangnya yakni Rafael Leao setelah klub San Siro tersebut ingin mempermanenkan status dari Joao Felix di musim depan. Ini tentunya peluang besar bagi blaugrana karena Milan terbuka untuk menjual Leao di musim panas nanti. Seperti yang dilansir oleh Mundo Deportivo, winger Portugal tersebut memang sudah lama dilirik oleh Barcelona, bahkan sejak di bursa transfer yang sebelumnya. Ia masih menjadi salah satu target utama yang diharapkan bisa memperkuat sayap kiri milik Barcelona. Charles dekat terlihat kandidat pengganti dari Kevin De Bruyne. Manchester City dikabarkan telah menentukan bintang Atalanta yakni Charles de Ketelaere sebagai calon pengganti potensial dari Kevin De Bruyne. Menurut laporan dari TBR Football, klub juara bertahan Liga Inggris tersebut melihat pemain muda Belgia tersebut sebagai pemain yang sangat menarik. Man City melihat de Ketelaere sebagai pemain yang potensial yang bisa berkembang lebih jauh di bawah asuhan dari Guardiola. Bayern Munchen dekati MU mau beli Antony. Di tengah start impresif Antony bersama Real Betis, muncul kabar mengenai ketertarikan dari klub asal Jerman yakni Bayern Munchen terhadap dirinya. Dilansir oleh VKS, mereka menyebutkan bahwa Munchen bahkan sudah membuka pembicaraan dengan Manchester United untuk bisa membelinya secara permanen. Disebutkan lebih lanjut dalam laporan itu bahwa MU bersedia melepas Antony di angka 50 juta euro.